Sehat? Sehat. Hikmat hadir. Devia hadir. Maulida. Gimana terjadinya reduksi? Gimana terjadinya oksidasi? Reaksi terjadi di katoda dan reaksi oksidasi terjadi di anoda. Mencari tahu bagaimana menentukan harga potensial sel, lalu menentukan kespontanan reaksi berdasarkan dari total, dan setelah itu kita akan merancang dalam total berdasarkan dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Nah, pernah pikir nggak kenapa yang dipilih sebagai anoda itu si ZN? Kenapa nggak CU? Atau kenapa yang CU itu sebagai katoda? Kenapa nggak ZN? Nah, silakan kamu kerjakan tugas dulu, buka di link yang udah dibagikan itu. Oke, di video itu juga udah ada di di LKPD. Nah, sekarang kita mau menghitung potensial sel. Silakan duduk berkelompok. Udah tahu kelompok masing-masing? Udah. Silakan merapat ke kelompok masing-masing. Fe ya Bu, Fe itu besi kan? Yap. Ini aluminium. Tapi saya penasaran Bu, kenapa Fe kan besi? Kan ada pagar besi ya Bu. Kenapa pagar besi itu lebih cepat berkarat daripada aluminium? Sedangkan Fe-nya lebih di kanan. Padahal pagar aluminium harusnya dia kan gampang teroksidasi ya. Kenapa dia tidak berkarat seperti ini? Ayo, belum tahu jawabannya? Disimpan dulu, nanti kita bahas pas diskusi. Pertanyaan menarik dari kelompok 1, keren. Ag plus tambah elektron. Iya mengikat. Mengikat. Kan dia Ag plus ditambah elektron, diikatnya elektron sehingga dia menjadi Ag. Kalau dia mengikat elektron berarti dia reaksi reduksi. Nah, Ibu tanya dulu, di anoda itu reaksinya oksidasi apa reduksi? Oksidasi. Yang paling kiri anoda, yang kanan katoda. Coba lihat CU sama ZN, posisinya mana? CU di kanan, CU di kanan, ZN di mana? Di kiri. Nah, posisinya kan jadi otomatis karena ZN di kiri, CU di kanan, ZN sebagai anoda, katoda. Begitu. Terjawab kan pertanyaan tadi? Potensial reduksi. Artinya semua reaksi di sini adalah reaksi reduksi. Maka kalau mau ditulis di anoda harus berubah menjadi reaksi oksidasi. Caranya dibalik. Kalau dibalik tandanya bagaimana? CU ini di depan. Ya, nilai nolnya bagaimana? Berubah tanda. Bagi kerja, oke, bagus, keren. Nah, alat dan bahannya di mana? Alat dan bahannya ditulis di mana? Belum ditulis. Nah, tinggal ditulis alat dan bahannya. Iya, ini lagi. Ini siapa nih bahan yang dipakai? Lemon. Tinggal bikin bahannya. Nggak digambarkan ya Bu ini? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kita akan mempresentasikan hasil rancangan dulu. Kita menggunakan lemon karena menurut kita lemon merupakan buah yang memiliki asam lemah. Karena asam lemah tersebut jadi dapat mengantarkan listrik, dan kita juga menggunakan aluminium sama perak. Aluminium sama perak karena menurut kami itu merupakan logam-logam elektroda yang dapat alat yang bisa mengantarkan listrik juga dengan baik. Nama saya Muhammad Ahmad Setiawan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya pada kelompok IKD Trio, kenapa sih alasan kalian dalam memilih menggunakan aluminium? Alasan kami menggunakan aluminium karena ketika dihitung pertama-tama aluminium merupakan anoda, jadi dia dapat bereaksi. Dan yang kedua, kami memilih aluminium karena pas kita coba, aluminium itu memiliki nilai potensial sel yang sangat besar dibandingkan
logam-logamnya yang lain. Jadi kita menggunakan aluminium. Tapi Kadek, dari kelompok kalian nih langsung menusukkan logam aluminium atau kalian menggunakan pilihan yang ada di LKPD ini sih? Kita sudah mencoba semuanya. Jadi kita menggunakan 500 perak yang warna silver. Oh iya. Perak ini. Dan kita juga menggunakan cincin. Dari percobaan yang kalian gambarkan di sana, apakah lampunya menyala atau tidak? Kalau menyala, kenapa? Dan juga karena lemon merupakan asam sitrat. Jadi lemon itu mengandung asam lemak. Jadi dapat menghasilkan listrik. Dan di sininya kita menggunakan aluminium dan perak yang sudah kita coba, yang sudah kita hitung dan bisa kalian lihat di di LKPD yang awal, yang ini. Ada ini. Dan kalian kepikiran nggak sih kalau kita lihat Fe itu besi kan? Fe itu besi dan Al itu aluminium. Dan bisa dilihat juga Fe ada di sebelah kanan Al, berarti Al lebih gampang teroksidasi daripada Fe. Yang lebih mudah teroksidasi. Nah, sekarang muncul pertanyaan gitu kayak, kenapa pagar besi lebih cepat berkaratan dibandingkan pagar aluminium? Saya ingin coba menjawab. Ya. Karena dari yang saya pelajari tadi, ion itu bisa mendesak logam, tetapi logam tidak bisa mendesak ion. Dan itu yang menyebabkan pagar besi lebih mudah berkarat. Karena sifat dari mungkin terkena ion-ion, jadi dia lebih mudah berkarat. Sedangkan untuk aluminium sendiri itu dia bersifat logam, jadi tidak bisa mendesak ion. Baik, kami akan menyimpulkan hasil diskusinya, yaitu jadi sel volta adalah rangkaian alat yang dapat menghasilkan arus listrik dari reaksi kimia yang bersifat spontan. Sel volta dilambangkan dengan NO cell. Alat-alat yang digunakan pada sel volta disebut dengan elektroda, dan bahan penghantarnya disebut dengan elektrolit. Dan dari hasil rancangan kami dapat menyimpulkan bahwa reaksi redoks dengan bantuan logam-logam sebagai anoda dan katoda dapat menghantarkan listrik karena adanya beda potensial yang dihasilkan dari setiap reaksi oksidasi dan reduksinya. Ini kita membahas cara menghitung potensial sel. Jadi caranya bagaimana? NO sel dikurang NO sel sama dengan NO reduksi dikurang NO oksidasi. Kalau kamu nggak tahu siapa yang akan bertindak sebagai reduksi, yang bertindak sebagai oksidasi, caranya gampang. Sama, lihat nilai NO-nya. Ya, nilai NO yang paling besar akan bertindak sebagai reduksi dan yang paling kecil sebagai oksidasi. Kalau nggak tahu juga, lihat di dari delta. Misalnya kita masih nggak punya data NO sel nih, ada 2 logam. Nanti siapa yang akan kita posisikan sebagai katoda, siapa yang akan diposisikan sebagai anoda? Lihat posisinya di sini. Kalau posisinya ada di sebelah kiri, jadi dia akan bertindak sebagai anoda, dan yang sebelah kanan akan bertindak sebagai katoda. Jadi ada 2 cara, lihat nilai NO selnya atau lihat di deret volta. Lalu bagaimana menentukan kespontanan reaksi? Itu tadi reaksi yang dapat terjadi secara spontan tanpa diapa-apain, tanpa ditambahkan listrik, maka itu punya syarat katodanya harus di sebelah kanan dan anodanya harus di sebelah kiri dari seluruhnya. Tapi kalau posisinya sebaliknya, jadi kita posisikan sebagai katoda itu logam yang reaktif, sedangkan anodanya logam yang non reaktif, reaksinya tidak akan terjadi. Nah, lalu karena kamu sudah mencari tahu ya, ada kita punya 5 bahan untuk katoda, 3 koin, 1 paku dan 1 cincin. Kamu sudah cari tahu ya bahan-bahannya. Uang 1000 itu dari apa?
Nikel. Kalau 500 putih, aluminium. 500 yang kuning, tembaga. Satu, besi. Kalau baja itu apa? Baja campuran logam lagi dan dari logam. Sedangkan cincin dari apa? Perak. Dari perak. Nah, kamu udah hitung dari kombinasi 5 tadi, mana yang emulsion yang paling besar? Sekarang kita balik tadi pertanyaan yang gantung. Apa aluminium? Benar, secara dari total aluminium itu posisinya di sebelah paling kiri dibanding besi. Tapi kenapa aluminium itu terlihat tidak berkarat? Sedangkan besi itu gampang sekali berkarat. Kenapa lu bilang terlihat tidak berkarat? Ayo. Berarti sebenarnya dia berkarat. Tapi lu nggak habis buat besi. Nah, itulah karunia si aluminium. Jadi ketika dia bereaksi, dia akan membentuk logam Al2O3, oksida aluminium. Nah, sifatnya itu kalau kita punya logam ini misal pinjam, anggap ini logam aluminium, otomatis dia pasti teroksidasi ya. Nah, dia teroksidasi akan membentuk lapisan terluarnya. Ternyata lapisan terluarnya itu justru melindungi lapisan yang dalam untuk teroksidasi lagi. Jadi teroksidasi sekali, tertutup semuanya, stop. Sedangkan di besi, ketika dia berkarat, tidak membentuk logam pelindung lagi, tapi justru meramah, rompos, dan ada pertanyaan? Cukup jelas? Menurut saya pada pembelajaran hari ini sangat lumayan seru, lumayan bagus, dan teman-teman juga aktif. Jadi untuk kedepannya pasti kita lebih ngerti lagi tentang materi sel kota ini. Itu ya? Oke, terima kasih Kak. Ada lagi? Ya, Bunga kira-kira gimana? Apa yang merasakan? Berani? Sama rasanya? Sip, cuma 1 kata dia sip. Oke, 1 kata. Nabil, 2 kata. Ayo, 3 kata. Wow, ngerti, seru. Ya, terima kasih. Untuk membuktikan benar-benar mengerti, benar-benar seru, kita kerjakan proses. Mudah-mudahan hasilnya benar semua. Silakan dikerjakan. Sudah selesai isi prosesnya? Gimana jawabannya? Semua? Oke, nah sekarang karena kamu sudah merancang sendiri sel kota pakai bahan-bahan yang ada di sekitar kamu, menentukan sendiri elektroda yang akan kamu gunakan, maka dibutuhkan kita bisa membuktikan seperti pertanyaan kelompok 3 tadi, nyala nggak sih lampunya? Itu kan mau dibuktikan, maka dibutuhkan kita bisa membuktikan, menguji rancangan sel kota yang sudah kamu desain hari ini. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.